Kita kan pasti semua lihat videonya dari seorang nenek yang mencuri bawang. Mencuri bawang, belum tahu apa benar atau tidak, tapi diduga mencuri bawang dan ditangkap warga dan diserang fisik sampai merah wajahnya, merah lantainya, merah semuanya karena darahnya. Dan aku di sini nggak mau bilang dia benar, karena mencuri itu salah, tapi mencuri bawang dan sampai dihukum begini seorang nenek ke rakyat kecil yang mencuri bawang, mungkin lapar mau masak, digituin. Terus gimana dengan orang-orang besar yang mencuri uang rakyat? Triliunan, puluhan triliun, ratusan miliar. Kok mereka masih bisa senyum-senyum aja kalau ditangkap? Kok mereka nggak digituin? Tapi rakyat kecil kalau mencuri bawang kok digituin ya? Sekali lagi, aku nggak mau bilang dia benar, mencuri itu salah. Tapi masa seorang nenek harus dipukul sampai gitu? Dan yang curi uang rakyat, kalau waktu tangkap masih bisa senyum-senyum, ketawa, ketiwi. Emang itu adil ya? Sebelum iya ada isu anak saya diculik terus dibawa terus pingsan di rumah anak saya. Aduh, sekarang lagi viral nih. Kemarin nenek-nenek diduga mencuri bawang 5 kilo dipukulin di masa. Sekarang terjadi lagi diduga penculik nenek-nenek dipukulin juga. Tapi seharusnya yang ditangkap nih yang memfitnah dulu ini, yang di kasus ini nih. Yang setuju komen nih yang memfitnah nih. Harusnya ditangkap, diinterogasi yang fitnah ini kebenarannya. Coba yang setuju komen. Ngaku-ruku kabodohan, ikhlas esi kapinteran, ajak lampah dilakonan, lemah ngampar ke. Mudah-mudahan ya Allah kuturunkan ajab kepada mereka yang memukul orang tua ini ya Allah. Nggak mikir apa yang mukul ini ya. Kayak mana sananya itu orang tua kau, mikir otak kau. Jangan asal kau sembarangan tuduh. Astagfirullahaladzim. Sampai hati kalian itu memukulin nenek itu, dia itu yang lain itu pada nonton, pada teriak-teriak culik-culik. Ini yang dibilang warga negara Indonesia yang benar, Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin ya, biasa ya guys ya. Hari ini aku mau bahas lagi ya yang kemarin guys viral tentang nenek-nenek ya, yang di Cianjur dan juga di Boyolali ya. Kalau di Cianjur itu ceritanya nenek-nenek yang difitnah katanya mau nyulik anak ya. Nah, sedangkan di Boyolali itu, kalau nggak salah Boyolali ya. Nah, itu nenek ini mencuri bawang guys ya. Nah, dia melakukan itu karena tuntutan ya, karena ekonomi ya, dan dia juga beliau ini punya hutang ya, jadi otomatis dia harus mencari untuk membayar hutangnya itu loh guys ya, otomatis terpaksa gitu ya. Yang jadi pertanyaan aku adalah orang tuanya kemana? Anaknya kemana gitu ya? Di saat usia orang tua sudah lansia, maaf ya, itu anak-anaknya kepada kemana gitu loh guys ya. Harusnya ketika orang tua sudah lanjut usia ya, kita tuh harus lebih peka ya, lebih menjaga ya, karena mau kapan lagi gitu ya kita bisa menjaga orang tua kita. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah nggak ada barulah kita menyesal guys ya. Dan ini ada beberapa infonya dari dua nenek ini guys, dan aku lihat ada Willy Salim ya, dan juga ada Aisyah Khalid seperti biasa membantu mereka, dan aku bersyukur banget ya dengan kehadiran Willy Salim, begitu juga dengan Aisyah Khalid guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ya. Tonton bareng-bareng guys. Will, si nenek emang Ini ada Willy Salim guys. buat dihukum. Dalam sebulan si ibu 4 kali nyolong. Iya, betul. Kenapa bu? Kekurangan kepepet. Tapi menurut aku kita nggak boleh main hakim sendiri. Ada cara yang lebih baik untuk menegur ibunya.
Benar, mungkin dikasih kesempatan lagi ya. Dan mudah-mudahan ini guys, Willy Salim ini mau memberikan mungkin toko atau apa gitu ya, atau usaha supaya ibu ini ada pemasukan gitu ya, untuk beliau kehidupan sehari-harinya gitu guys ya. Kasihan sih aku lihatnya ya. Aku punya kejutan. Aku Kejutan apa? langsung telepon satu mobil truk. Wow. Besar banget kan? Apa Ayo, nih? keluarin, yang. Ini. Wow. Silakan itu. Ya ampun guys, alhamdulillah banget nenek ya. Ada orang baik seperti Willy Salim yang mau memberikan ini guys. Dapat warung, udah ada semuanya. Mari mas, pilihan Willy Salim. Nih bu, ada muka saya. Waduh. Benar. Nanti ibu datang sini ya, sama modal-modalnya semuanya disiapin. Nggak usah keluar uang lagi. Waduh. Maaf bu. Asik. Nah. Waduh, nenek beruntung ya nek ya. Dengan kejadian ini mungkin nenek bisa lebih baik lagi ya. Jangan melakukan hal yang serupa ya. Dan untuk para pelaku ya, maksudnya orang-orang ya, ketika ada kejadian seperti ini jangan langsung tapi ya kita musyawarahkan yang baik dulu apakah yang harus dilakukan ya. Jangan main ya seperti inilah, kasihan si nenek ya. Nah kita lihat lagi guys, ada berita apa lagi guys selain itu. Nah ini yang di Cianjur ya guys ya, pelaku dugaan penganiayaan lansia yang buron akhirnya ditangkap polisi ya kemarin ya, terindikasi jadi provokator. Oh ini ya provokatornya, muka juga kelihatan sih guys ya, muka-muka serem, muka-muka preman guys, emosional, suka KDRT, kelihatannya dari matanya tuh, lihat bibirnya, bentuknya, rahangnya tuh emang seperti itu ya guys ya. Ganteng banget guys. Masih anehnya kenapa Nah, ini nggak lihat. ditanya dulu gitu baik-baik. Kenapa harus main pukul? Yang paling bahaya di sini Ada yang patah nggak kan biasanya ada yang retak gitu nggak? Kalau retak sih enggak. Kayaknya luka dalam ya? Benjolan, luka dalam. Oh, luka. Jadi karena Medis banget sih. masuk ke mata, Oh, iya, dua betul, matanya betul. ke sini. Bahkan setelah habis obat, beliau kan harus check up. Dasima itu jalan dari Iya. dari desa Iya. turun dari angkot, Hmm? dia jalan kaki sampainya di itu pos kambing, ada anak kecil 2 orang, si nenek ini coba istirahat dulu. Oh numpang istirahat Numpang capek gitu ya istirahat. istilahnya ya. Ngasau dulu lah ya. Udah mau berjalan, tolong antarin emak ke jalan yang udah yang rata, Yang agak datar. yang agak datar. Nah, sama anak itu baik, nggak apa-apa. Diajaklah si emak ini sama anak megang tangan anak. Iya. Nah udah di dekat di atas, udah hampir datar, diteriakin culik. Nah, itu yang berbahaya. Yang meriaknya siapa? Nah, sudah menjadi tersangka sekarang di Oh, iya. sana. Karena kan pemicu kan ya. Ya pemicu. Dasar ceritanya seperti itu. Jadi bukan anak ya, infonya kan anaknya yang ditanya. Nah ini ambil hikmahnya aja ya nek ya, 2 orang yang menyakiti se-Indonesia yang sayang ya. Nah alhamdulillah Aisyah mau bergerak hati ya untuk bertemu dengan nenek dan memberikan hadiah umroh. Masya Allah ya Allah, Aisyah baik banget ya. Masya Allah, mudah-mudahan Aisyah ini ya. Masya Allah, Willy Salim juga dilihat nenek mencuri karena kepepet guys ya. Ini lagunya enak juga nih. Ibu dipukul sakit banget ya, jalan kaki berdarah sampai ini ya Allah. Ya itu lihat guys, ya Allah giginya juga Masya Allah, inilah ya. Tidak manusiawi ya, jangan kehilangan kemanusiaan guys. Ayo surprisein, kasih warung guys. Alhamdulillah ya ibu ini dikasih warung tadi ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Saya bertemu dengan orang-orang baik seperti Aisyah, Willy Salim gitu ya. Dalam waktu Benar. dekat ada 2 nenek yang diamuk massa. Yang satu ini katanya diduga melakukan penculikan seorang anak kecil. Yang satu lagi diduga karena mencuri kalau nggak salah 2 bungkus bawang. Kalau salah tolong koreksi. Gue tahu mungkin kalau di case yang ini mungkin karena mencurinya ketangkap basah gitu ya. Cuma bisa gak sih kalau misalkan ada orang yang melakukan tindak pidana itu nggak usah main hakim sendiri gitu loh. Gimana sih konsepnya lu nangkep orang yang melakukan tindak pidana tapi lu sendiri juga memperlakukan dia dengan cara lu melakukan tindak pidana? Benar. Ngerti gak sih? Apalagi di sini tuh ini kan 2 bungkus bawang, dimana tuh sebenarnya nominal tuh nggak besar ya guys. Ini tuh masuk ke tipiring tindak pidana ringan, yaitu objek yang tidak lebih dari 2.500.000 harganya. Jadi sebenarnya tuh kalau dihukum secara hukum Indonesia, hukum negara pun hukumannya tuh ringan. Tapi lebih berat adalah main hakimnya para warga ini. Lu bayangin bisa sampai kayak memar gitu, lu tega gak sih nenek-nenek
Bener. Mukulin sampai kayak gitu, apalagi ada yang mukulinnya itu cowok gitu loh, sampai memar, sampai biru-biru gitu, gila. Bener sih, aku nggak tega gitu loh guys ya, apalagi ini seorang perempuan lansia lagi ya, ingatnya kayak ibu sendiri, ingatnya kayak nenek ya gitu ya. Bayangin guys, kalau kita nggak ada mereka, mungkin kita akan lahir gitu ya. Walaupun ini aku nggak tahu kedua orang nenek ini aku nggak kenal, tapi hati aku tuh kayak sakit gitu ya melihat orang tua diperlakukan seperti ini tuh aku nggak suka banget guys, sumpah. Apalagi, wah ini benar-benar sih parah banget menurut aku guys ya. Aduh, ini kejadiannya guys ya Allah. Kasihan tuh udah jatuh di itu lagi guys. Aku sensor ya guys, takut kena bener. Sebelum iya ada isu anak saya diculik terus dibawa terus pingsan di rumah anak saya. Pingsan gimana? Bapak Saya memang bohong banget. udah banyak orang tuh Kagetnya saya lihat anak gitu. Anak ya, oh bapak mau berdali ya apa ya? Tetap aja bapak salah. Kesal ini. Video itu ya. Itu kan si nenek kan yang tetangga kampung sebelah kan. Nggak tahu itu orang jauh kan mau ke anaknya gitu katanya. Wah anaknya katanya. Iya memang nyesel, saya kagetnya nggak inget kan. Nyesel karena masuk penjara, bukan karena nyesel sudah melakukan. Kalau nggak masuk penjara mah juga dia nggak akan menyesal guys. Kelihatan dari wajahnya, cuma takut aja masuk penjara ya. Nanti salam olahraga aja di penjara ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat ini? Ya alhamdulillah aku bersyukur banget Aisar datang ke Indonesia dengan waktu yang tepat ya. Ketika ada nenek-nenek ya sedang butuh pertolongan, alhamdulillah Aisyah datang. Begitu juga tadi ada Willy Salim ya, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya, karena sudah membantu orang-orang yang tidak mampu ya. Aku juga berharap bisa seperti itu ya ke depannya ya kalau ada rezeki ya. Sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya, see you guys.